I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Perkenalkan, nama saya Clarissa Triviana Menampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 3. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Engreen Nindi Eskep Mkes. Dan yang menjadi bahan pembahasan kita di saat ini adalah bagaimanakah jika kita menghadapi kasus kegawat daruratan. Kondisi kegawat daruratan bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Agar tak panik bila orang-orang di sekitar kita mengalami kasus kegawat daruratan, ketahuilah apa yang saja yang perlu kita lakukan sebagai pertolongan pertama. Tindakan pertolongan pertama yang dapat kita lakukan untuk korban yang mengalami penurunan kesadaran atau pingsan, yaitu yang pertama, memastikan posisi yang aman. Saat hendak menolong korban, pastikan terlebih dahulu Anda maupun korban berada dalam posisi yang aman. Salah satunya dengan meletakkan tubuh korban di permukaan yang keras dan rata. Yang kedua, mengecek respon korban. Cek korban sadar atau tidak. Untuk mengeceknya, tepuk pundak korban dan menanyakan nama korban dengan suara yang lantang. Jika korban menjawab, artinya korban dalam keadaan yang sadar. Namun, bila tidak ada jawaban, Anda bisa memberinya rangsangan rasa nyeri dengan mencubit tangan. Bila masih tidak ada jawaban, segeralah cari bantuan. Yang ketiga, hubungi layanan gawat darurat. Sambil memastikan respon korban, Anda dapat menghubungi layanan gawat darurat atau meminta pertolongan orang di sekitar atau yang paling dekat dengan lokasi kejadian untuk menelepon ambulans atau IGD. 4. Mengecek nadi korban. Setelah memastikan tingkat kesadaran, respon, dan menghubungi gawat darurat, Anda perlu mengecek nadi korban yang tak sadarkan diri. Cara mengecek nadi dapat dilakukan dengan cara 2 jari diletakkan di tengah leher, sambil ditekan dan digeser ke pinggir leher guna meraba keberadaan nadi. Lakukan pemeriksaan hingga maksimal 10 detik. Lihat, rasakan, dan dengar pipi dan telinga dekatkan ke wajah korban. Lihat gerakan dada korban untuk memeriksa apakah ia masih bernafas. Rasakan hembusan nafasnya dan dengan suara nafasnya. Yang kelima, resusitasi jantung paru. Korban yang tidak teraba denyut nadinya, tak sadarkan diri, dan tidak bernafas harus segera diberikan pertolongan pertama dengan resusitasi jantung paru atau RJP. Langkah-langkah melakukan resusitasi jantung paru antara lain: yang pertama, berlutut di samping korban. 2. Letakkan 2 telapak tangan dengan posisi saling bertumpu di tengah dada korban. Yang ketiga, posisikan siku tegak lurus di atas dada korban dengan posisi bahu sejajar tangan. Yang keempat, mulai kompresi dada atau menekan dada korban dengan kedalaman 5 cm pada orang dewasa secara cepat, kira-kira 120 kali per menit. Dan yang kelima, lakukan secara berulang-ulang hingga tenaga medis telah tiba. Yang keenam, buka jalan nafas korban. Setelah melakukan hitungan 30 kompresi dada, Anda juga dapat membuka jalan nafas korban dengan metode head tilt dan chin lift dengan meletakkan telapak tangan pada dahi korban dan mengadakan kepala korban. Gunakan tangan yang lain untuk menarik dagu korban sehingga jalan nafas dapat terbuka. Yang ketujuh, memberikan bantuan nafas. Bila korban tidak bernafas, Anda dapat memberikan nafas buatan sebagai tindakan pertolongan pertama kepada korban. Berikan bantuan nafas sebanyak 2 kali dengan menutup dan memencet cuping hidung korban. Kemudian tiupkan udara dari mulut Anda ke mulut korban. Pastikan dada korban terangkat saat memberikan nafas buatan. Melakukan 30 kali kompresi dada dan 2 kali bantuan dasar disebut sebagai satu siklus resusitasi jantung paru atau RJP. Sementara yang harus dilakukan dalam melakukan
Bantuan hidup dasar adalah 5 siklus RJP. Setelah 5 siklus RJP dilakukan, periksa kembali kondisi korban dengan mengecek nadinya selama 10 detik. Jika nadi tidak berdenyut selama 10 detik, ulangi kembali melakukan 5 siklus RJP pada korban. Sekian presentasi saya mengenai bagaimanakah jika kita menghadapi kasus kegawat daruratan. Kiranya materi yang telah saya bawakan ini dapat memberikan banyak manfaat dalam tengah-tengah masyarakat, bahkan pun dalam tenaga kesehatan. Terima kasih. Saya Clarissa Manampiring, selaku mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mengajak kepada teman-teman semua, kiranya teman-teman semua dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena kami memiliki tenaga pengajar yang memiliki pendidikan dari S1, S2 sampai dengan S3, dan kami juga memiliki banyak keunggulan dalam pendidikan, bahkan pun kami juga memiliki kerjasama dengan Jepang untuk mahasiswa Fakultas Keperawatan magang di sana. Dan untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.